Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 40. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan pada hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak itu. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak itu dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak itu ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, persembahan diri. Injil hari ini mengisahkan Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Ketika waktu pentahiran tiba, maka menurut hukum Taurat semua anak laki-laki harus dikuduskan bagi Allah. Karena taat akan hukum Taurat, maka Maria dan Yosef membawa Yesus ke Bait Allah untuk dikuduskan bagi Tuhan. Namun yang terjadi sungguh di luar dugaan, bahwa seorang yang dipenuhi Roh Kudus bernama Simeon datang ke Bait Allah untuk melihat Mesias yang dijanjikan kepada Israel. Ketika melihat Yesus, Simeon kemudian menggendong Yesus dan berkata, "Mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadanya." Pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah yang dirayakan hari ini memperlihatkan bahwa peran Allah dalam kehidupan Yesus
sudah dimulai sejak rencana keselamatan itu diberikan kepada Maria jauh sebelum itu. Persembahan Yesus di Bait Allah memperlihatkan bahwa dalam perjalanan hidup bersama Yesus, mereka akan melihat banyak tanda heran. Keheranan itu sebagai tanda bahwa Allah sungguh-sungguh hadir di tengah mereka. Persembahan Yesus dan seluruh dirinya di Bait Allah memperlihatkan janji Allah yang nampak dalam diri Yesus sungguh hadir secara menyeluruh. Persembahan diri Yesus menjadi tanda Allah yang menyelamatkan. Saudara yang terkasih, persembahan diri merupakan salah satu ungkapan syukur kepada Allah. Dengan mempersembahkan diri secara tidak langsung, kita juga bersyukur atas segala pemberian Allah. Seperti Simeon yang merindukan kedatangan Sang Mesias, maka marilah kita juga selalu bersyukur dan senantiasa tekun dalam iman, harapan dan kasih, sehingga kita boleh seperti Simeon yang dapat melihat Yesus secara langsung dan menggendongnya dalam setiap pengalaman hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.